Jadi melayani itu kita dihormati Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau diklasifikasikan, pekerjaan yang paling mulia di dunia ini adalah melayani Tuhan. Bukan PNS, bukan guru, bukan seorang camat, pengurus desa, kepala desa, tidak. Tapi bagi Tuhan pekerjaan yang paling mulia dan dipermuliakan oleh Tuhan adalah melayani. Pak, bukankah di sana pun melayani? Di kantor-kantor iya melayani. Pertanyaan saya, benar nggak kita melayani Tuhan di sana? Pak, di camat pun banyak semua pelayan Tuhan, kan melayani masyarakat juga melayani Tuhan. Iya, pertanyaan saya, benar nggak melayani Tuhan di sana? Jangan-jangan tidak. Mari kita evaluasi. Hidup kita, mari kita evaluasi. Pelayanan kita, mari kita evaluasi. Rupanya upah melayani adalah kehormatan bagi Tuhan. Sekarang untuk mendapatkan itu harganya mahal. Untuk mendapatkan kemuliaan itu harganya mahal. Mahal. Apa itu? Harus ada pengorbanan. Kata Romawi. Pengorbanan yang harus kita lakukan untuk bisa melayani, memperoleh mahkota kemuliaan. Kita harus korbankan waktu kita harus korbankan tenaga kita harus korbankan pikiran kita harus korbankan materi kita. Untuk apa? Supaya kita boleh mencapai mahkota kemuliaan. Jadi kalau melayani kita setengah-setengah, itu bukan melayani. Kita korbankan waktu sepenuhnya. Makanya seorang hamba Tuhan dalam seminggu itu bisa berkali-kali dia ibadah. Kenapa? Dia harus korbankan waktunya, dia harus korbankan keluarganya, dia harus korbankan pekerjaan yang lain, dia harus korbankan pekerjaan pokoknya, pekerjaan pokok yang lain. Dia fokus melayani jemaat. Pengorbanan. Jadi kalau kita mau melayani sebagai pelayan, kita harus mau berkorban. Berkorban waktu, tidak terlambat, berkorban tenaga, capek. Nggak ada pelayanan yang capek, selalu capek. Apalagi berbuat pikiran, aduh aku pusing, aku persiapkan pusing. Nah, berkorban, pikiran yang harus dikorbankan. Lalu materi, keuangan, kita harus berkorban uang nih, melayani, siap, nggak boleh tanggung-tanggung nih, pelayanan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tapi dampaknya luar biasa. Ketika orang menyerahkan semuanya, full mind, full heart, full spirit, semuanya Tuhan tidak akan sia-siakan. Tuhan akan memuliakan orang ini. Kenapa? Karena dia sedang mengerjakan pekerjaan surga. Ketika kita melayani, kita itu sebenarnya ibaratnya adalah pegawai-pegawainya Tuhan yang melakukan pekerjaan surga. Jadi jangan pernah menyesal kalau sudah pernah melayani Tuhan. Aduh saya menyesal karena pengaruh ini, karena ini rupanya ini. Tidak, jangan menyesal. Apalagi menjadi orang Kristen, jangan menyesal. Sehingga tidak beralih jadi cahaya jangan. Amin. Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen baru dipercayakan hal sedikit, laganya besar sekali, seolah ia sudah berbuat banyak. Banyak kan? Ketika dikasih tugas, langsung dia berlagak besar. Itu juga tidak menghormati. Ada orang Kristen tidak menghargai tugas pelayanan, diberikan tugas menghindar, diberikan pekerjaan nggak mau lakukan. Itu juga tidak menghormati pelayanan, padahal itu tugas yang diberikan. Ada orang Kristen menghabiskan waktunya kepada hal-hal dunia daripada hal-hal rohani. Dan yang paling parah, ada orang Kristen mengatasnamakan tugas pelayanannya sebagai pelayanan, tapi dia tidak pernah melayani. Apa tugasnya? Dia seorang gembala, tapi dia tidak pernah melayani kami, Pak. Dia tugasnya sebagai gembala di gereja itu, tapi dia tidak pernah datang melayani. Pak, itu lebih parah lagi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang yang terpanggil untuk melayani adalah mereka yang dipilih untuk mengerjakan
menjalankan tugas gereja. Jadi ketika mereka datang mampir ke rumah kita, berarti mereka mewakili Tuhan. Makanya saya selalu katakan, ketika ada gereja, ketika ada rumah, membuka pintu rumahnya, mereka sedang mengizinkan Tuhan masuk di rumahnya melalui hamba Tuhan, melalui pengurus gereja. Karena Tuhan memakai mereka. Mereka juga punya kuasa, karena mereka memiliki karunia untuk melayani jemaat. Jadi Bapak Ibu, saudara, ketika kita punya kehausan mendengar firman, jangan pilih-pilih orang, karena firman itu butuh Tuhan memakai hamba. Siapa? Jadi Bapak Ibu, jangan merasa puas diri cukup hanya menjadi orang Kristen. Jangan. Pak, saya sudah Kristen, tak perlu beribadah lah. Katanya kalau jadi Kristen sudah pasti selamat. Bukan lagi iya atau tidak. Bukan lagi mudah-mudahan. Bukan lagi insya Allah kata orang Muslim. Bukan. Tapi menjadi Kristen sudah pasti selamat. Nanti saudara, saya angkat kaki gak di rumah, ngopi, kalau ibadah saya tak mau lagi. Kan saya sudah selamat. Jangan pernah mempermainkan tugas pelayanan yang dipercayakan kepada Tuhan. Ada saatnya nanti Tuhan tidak akan memakai kita lagi. Ada saatnya Tuhan tidak akan panggil kita lagi. Ada saatnya Tuhan hentikan kemampuan karunia kita lagi. Suatu ketika di Jakarta ada seorang komponis, seorang pemusik yang sangat terkenal. Dia pernah aransemen lagu Indonesia Raya pada saat 17 Agustus. Orang Kristen, saya tidak perlu sebutkan. Tapi dia disuruh